Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamdiatul Isma, NIM 20420061, kelas 3C, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, mata kuliah Psikologi Belajar yang diampu oleh dosen Dr. Saidah MPD. 1. Apakah yang dimaksud dengan psikologi dan psikologi belajar? Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche yang artinya jiwa dan logos yang berarti ilmu. Dapat disimpulkan, psikologi adalah ilmu jiwa. Psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari, menganalisis prinsip-prinsip perilaku manusia dalam proses belajar dan pembelajaran. Sumber Parmawi Afi 2019 Psikologi Belajar. 2. Apakah manfaat mempelajari psikologi belajar? Metode apa saja yang dapat diterapkan pada psikologi belajar? Manfaat dari psikologi belajar adalah dapat dijadikan landasan berpikir dan bertindak bagi guru, konselor, dan juga tenaga profesional kependidikan lainnya dalam mengelola proses pembelajaran. Metode yang dapat diterapkan dalam psikologi belajar yaitu 1. Metode eksperimen, 2. Metode observasi, 3. Metode genetik, 4. Metode riwayat hidup atau klinis, 5. Metode tes. Sumber Parmawi Afi 2019 Psikologi Belajar. 3. Mengapa perkembangan dan belajar tidak dapat dipisahkan? Karena perkembangan dan belajar saling mempengaruhi dalam perkembangan anak, baik itu kognitif, afektif maupun psikomotorik, perlu dikembangkan melalui proses belajar. Pertumbuhan dan perkembangan anak itu dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan lingkungan, termasuk belajar. Perkembangan dan belajar merupakan sebuah fase kehidupan yang timbul secara alami bagi setiap insan. Perkembangan dan belajar tak bisa dipisahkan dalam diri manusia. Sumber Desmita 2007 Psikologi Perkembangan Bandung Remaja Rosda Karya. 4. Apa pengertian belajar dan ciri-cirinya? Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ciri-ciri belajar. A. Perubahan yang terjadi secara sadar. B. Perubahan dalam belajar yang bersifat positif dan aktif. C. Perubahan dalam belajar yang bersifat fungsional. D. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. E. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. F. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Sumber Jamarah Saiful Bahri 1999 Psikologi Belajar Rineka Cipta. 5. Pada pembelajaran tema Cita-citaku kelas 4 MI, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa untuk belajar tema tersebut? Usaha apa yang dapat dilakukan siswa supaya efisien belajar? Aktivitas yang dapat dilakukan siswa yaitu siswa bisa menuliskan atau menggambarkan cita-cita mereka, kemudian dipresentasikan ke depan kelas. Mereka bebas berimajinasi dan mereka bisa berdiskusi dengan teman-temannya tentang cita-cita yang mereka pikirkan. Usaha yang dapat dilakukan siswa supaya efisien belajar. 1. Tetapkan niat untuk belajar. 2. Mengatur jadwal belajar. 3. Jangan malu bertanya. 4. Pantang menyerah. 5. Belajar dengan praktik. 6. Belajar rutin tapi jangan lama. 7. Mengerti bukan menghafal.